Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ervinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah suatu interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negosiasi biasanya dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, sehingga negosiasi bermanfaat bagi tercapainya suatu kesepakatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi negosiasi. Pilihan strategi itu akan menentukan cara berperilaku serta taktik yang akan diadopsi. Terdapat 5 orientasi motivasi, yaitu yang pertama, kompetitif. Termotivasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum untuk diri sendiri dan beban pada pihak lain. Negosiator akan menyokong taktik bertengkar atau berdebat dan membujuk pihak lain untuk menyerah. Yang kedua, akomodatif. Fokus utama negosiator yaitu menjamin bahwa pihak lain mendapatkan beberapa keuntungan, meskipun tindakan ini perlu mengorbankan keuntungan bagi diri sendiri. Negosiator akan tertarik dengan taktik menyerah. Yang ketiga, ada kolaboratif. Termotivasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi kedua belah pihak, negosiator menggunakan taktik pemecahan masalah, termasuk perilaku seperti mendengarkan secara empati atau empathic listening. Yang keempat, ada non-aktif, yaitu mengabaikan keuntungan sendiri maupun pihak lain dengan menghindari upaya untuk mengatasi perbedaan dalam hasil yang diinginkan. Yang kelima, ada kompromi. Kompromi adalah mengadopsi strategi menengah dan termotivasi untuk mencari sebuah tingkat kepuasan akan keuntungan bersama, dengan memisahkan perbedaan atas capaian masing-masing. Selanjutnya, ada tahap-tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Tahap pertama negosiasi adalah persiapan dan perencanaan, yaitu proses pengumpulan data diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi negosiator juga harus dengan bijaksana. Yang kedua, menentukan aturan. Pada tahap ini harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, ada penjelasan. Pada tahap ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberi dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, ada tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah bertujuan untuk mencari solusi. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah yang diinginkan, bukan pada orang atau posisi dalam mencapai titik temu. Yang kelima, ada penutupan dan implementasi. Ini adalah tahap terakhir dalam proses negosiasi. Segala sesuatu harus diputuskan bersama-sama, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dokumennya sudah disepakati. Yang kedua, meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian atau salah paham. Yang ketiga, uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. Yang keempat, kedua belah pihak harus membaca dan menandatangani dalam memperoleh kesepakatan atas apa yang diinginkan. Selanjutnya, ada tujuan negosiasi. Yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari pihak yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Berikut ini saya akan memberikan salah satu contoh proses negosiasi yang biasanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Terjadinya proses negosiasi yang terjadi pada saat produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli melakukan tawar-menawar harga pada suatu produk.
Dengan adanya kegiatan atau aktivitas negosiasi tersebut, maka penjual dan si pembeli dapat menentukan harga yang dianggap cocok dan pas dengan nilai pada suatu produk. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Saya akhiri cukup dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.